Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Baik. kesempatannya. Saya Algisrip Kapadila dan rekan saya Valen Rionald. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai proyek 2 kami dengan judul Perancangan Aplikasi e-voting dalam pemilihan kepala desa menggunakan framework kode Igniter. Bisa di next. Untuk yang pertama, bab 1 mengenai pendahuluan. Oke, pertama, mengenai latar belakang dalam pembuatan aplikasi e-voting. Voting adalah metode yang digunakan dalam pengambilan sebuah keputusan. Kegiatan voting dilakukan dengan tujuan untuk menghimpun aspirasi yang dapat menentukan jalan keluar yang dianggap paling baik dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, dalam pemilihan umum untuk menentukan kepala desa yang baru, maka diperlukan metode voting dalam menghasilkan keputusan akhir terbaik. Nah, saat ini, voting dalam pemilihan umum, terutama dalam pemilihan kepala desa di sebagian besar desa di Indonesia, masih menggunakan metode konvensional. Metode konvensional ini adalah metode di mana segala kegiatan dilakukan secara manual. Metode ini memiliki banyak kekurangan, di antaranya terjadinya kecurangan isi kotak suara, kemudian pencoblosan ganda yang bisa saja dilakukan oleh voter atau pemilik hak suara, kemudian perhitungan double yang bisa saja dilakukan oleh panitia, dan banyaknya anggaran biaya yang dikeluarkan seperti tinta, kertas, dan belum lagi untuk biaya para pekerjanya. Kemudian membutuhkan banyak waktu dalam pendaftaran, kemudian waktu dalam pemungutan suara atau voting, dan yang terakhir waktu untuk perhitungan hasil suaranya. Lalu, dengan pemanfaatan teknologi informasi, maka dibuatlah sebuah aplikasi e-voting, di mana dalam pemanfaatan teknologi informasi ini dapat meminimalisir segala kekurangan yang ada dalam metode konvensional ini, seperti meminimalisir segala kecurangan dalam voting, kecurangan seperti isi kotak suara, pencoblosan ganda, perhitungan yang double, kemudian meminimalisir anggaran biaya yang dikeluarkan. Lalu yang terakhir yaitu mempercepat kegiatan voting. Oke, next. Nah, selanjutnya, berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, didapat beberapa identifikasi masalah. Di antaranya yang pertama, mengapa sistem informasi perhitungan pemilihan kepala desa diterapkan? Lalu, bagaimana cara mendapatkan keefektifan waktu dalam proses pemilihan kepala desa? Selanjutnya, tujuannya, yaitu yang pertama untuk mengantisipasi kecurangan seperti kecurangan isi kotak suara, pencoblosan ganda, dan perhitungan double dalam kegiatan pemilihan kepala desa. Lalu kemudian yang kedua, mengimplementasikan aplikasi e-voting dengan baik dan benar, sehingga dapat mempercepat proses pemungutan suara dan perhitungan suara dalam pemilihan kepala desa. Oke, selanjutnya ruang lingkup dokumentasi. Yang pertama, aplikasi dapat melakukan proses pemungutan suara yang dilakukan oleh warga. Kemudian, aplikasi ini dapat menampilkan laporan hasil pemungutan suara. Lalu, hak akses pengguna aplikasi e-voting adalah admin, warga, dan kandidat. Kemudian yang terakhir, merancang database untuk aplikasi e-voting. Oke, next. Selanjutnya, bab 2 mengenai landasan teori. Di sini, dalam proyek 2 ini, ada beberapa tinjauan pustaka yang terdapat dalam laporan proyek 2 kami. Di antaranya terdapat beberapa istilah seperti e-voting, sistem informasi, web, database, MySQL, UML, kode Igniter, XAMPP, framework, dan PHP. Selanjutnya, kemudian untuk tinjauan studi, kami mengambil beberapa makalah ilmiah seperti yang dapat dilihat pada tabel. Nah, dapat dilihat pada tabel terdapat judul, referensi, lingkup, dan metode dan hasil. Dapat dilihat. Oke, silakan next. Bisa tolong di next? Ya. Kemudian, untuk metode pembuatan sistem dan metode pengumpulan data. Nah, dalam pembuatan sistem, kami menggunakan metode waterfall. Metode waterfall ini merupakan metode pengembangan perangkat lunak. Dalam metode waterfall ini, perlu dilakukan 5 tahapan, diantaranya analisis kebutuhan, kemudian desain sistem, implementasi, integrasi, dan pengujian, lalu yang terakhir yaitu pemeliharaan.
Kemudian untuk metode pengumpulan data, kami menggunakan kajian pustaka. Kajian pustaka merupakan pengumpulan data dengan cara membaca serta mempelajari dan menelaah dokumen-dokumen, literatur, buku, jurnal yang berhubungan dengan analisis yang dilakukan. Oke, untuk bab selanjutnya akan dipaparkan oleh saudara Valen Ronald. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai bab 3 yaitu analisis dan perancangan. Untuk yang pertama, ini ada dua BPMN yaitu flow map yang sedang berjalan pada sistem. Yang pertama, flow map proses pendaftaran. Dimulai dari warga yang menyiapkan persyaratan, kemudian melakukan pendaftaran, dan petugas akan melakukan pengecekan persyaratan, kemudian akan melakukan validasi. Jika memenuhi, akan menyiapkan kartu voter dan jadwal voting. Jika tidak memenuhi, warga tidak akan bisa melakukan voting. Kemudian setelah petugas menyiapkan kartu voter, petugas akan menyerahkan kartu voter dan jadwal voting ke warga. Kemudian warga menerima kartu voter dan jadwal voting dan menunggu waktu votingnya. Yang kedua, ada flow map proses voting. Dimulai dari petugas yang menyiapkan kartu surat suara, kemudian menyerahkan surat suara, lalu validasi. Jika telah terdaftar, maka warga akan menerima surat suara. Jika tidak, kotak jika tidak, proses pun tidak akan bisa dilakukan atau dilanjutkan. Kemudian setelah warga menerima surat, warga akan melakukan voting dan setelah itu akan dimasukkan ke kotak suara yang berupa hasil voting. Kemudian proses pun selesai. Selanjutnya ada analisis sistem yang akan dibangun pada aplikasi ini. Yang pertama itu ada flow map login pada admin. Dimulai dari admin yang melakukan klik button login, kemudian menginputkan nick, lalu klik button login, dan sistem akan melakukan pengecekan nick berdasarkan dari database user. Kemudian sistem akan melakukan validasi. Jika iya, admin akan masuk ke aplikasi dan selesai. Jika tidak, sistem akan mengarahkan admin kembali ke form login di awal. Kemudian flow map pengelolaan data kandidat pada admin. Dimulai dengan admin yang melakukan login, kemudian sistem akan masuk ke halaman dashboard, lalu admin akan mengklik menu data kandidat, kemudian sistem akan mengarahkan ke halaman data kandidat, lalu admin menginputkan data kandidat, lalu setelah diinputkan, admin dapat mengelola data kandidat seperti create, read, update, dan delete, dan akan dimasukkan ke database kandidat, dan proses pun selesai. Kemudian flow map pengelolaan visi misi pada admin. Dimulai dengan admin yang melakukan login, dan sistem akan mengarahkan ke halaman dashboard, kemudian admin melakukan klik menu visi misi, dan sistem akan mengarahkan ke halaman visi misi, lalu admin akan melihat visi misi kandidat, kemudian dapat mengelola visi misi yang akan dimasukkan ke database visi misi, dan proses pun selesai. Yang keempat ada flow map melihat data hasil suara pada admin. Admin memulai dengan login, kemudian sistem akan mengarahkan ke dashboard, halaman dashboard, kemudian admin akan melakukan klik menu hasil suara dan sistem akan mengarahkan ke halaman data hasil suara. Setelah itu admin dapat melihat data hasil suara berdasarkan dari data yang ada pada database suara dan proses pun selesai. Kemudian ada flow map pengelolaan data user pada admin. Admin melakukan login terlebih dahulu dan masuk ke halaman dashboard. Kemudian admin mengklik user dan sistem akan mengarahkan ke halaman user. Di situ admin dapat melihat data user dan mengelola data user berdasarkan dari database user dan proses pun selesai. Kemudian flow map login pada user atau warga. Dimulai dari warga yang mengklik button login, kemudian menginputkan nick dan mengklik button login. Kemudian sistem akan melakukan pengecekan nick berdasarkan database user. Setelah itu, sistem akan memvalidasi benar atau tidak. Jika benar, warga akan masuk ke aplikasi dan selesai. Jika tidak, warga akan diarahkan kembali ke form login di awal. Yang ketiga, ada flow map melihat data kandidat pada visi misi pada user. Dimulai dengan warga yang melakukan login dan masuk ke halaman utama. Kemudian warga dapat melakukan klik navbar pada menu voting. Kemudian sistem akan mengarahkan ke halaman voting.
Lalu warga dapat melihat data kandidat dari database kandidat. Kemudian warga dapat mengklik button lihat visi misi dan sistem akan mengarahkan ke halaman visi misi. Setelah itu, user atau warga dapat melihat visi misi berdasarkan dari database visi misi. Yang keempat, flow map proses voting pada user. User dimulai dari login, kemudian sistem akan mengarahkan ke halaman utama, lalu warga mengklik button menu voting pada aplikasi. Kemudian sistem akan mengarahkan ke halaman voting. Lalu warga dapat melihat data kandidat dari database kandidat dan warga dapat mengklik button pilih calon, kemudian akan dimasukkan ke database hasil suara. Proses pun selesai. Kemudian ada flow map proses login pada kandidat. Dimulai dengan kandidat yang melakukan klik button login, kemudian menginputkan nick, lalu mengklik button login, kemudian sistem akan melakukan pengecekan nick berdasarkan dengan database user, kemudian sistem akan melakukan validasi. Jika benar, kandidat akan masuk ke aplikasi, jika tidak, kandidat akan diarahkan kembali ke form login. Lalu, flow map melihat data kandidat pada kandidat. Dimulai dengan kandidat yang melakukan login dan sistem akan mengarahkan ke halaman dashboard. Lalu kandidat dapat mengklik menu kandidat, lalu sistem akan mengarahkan ke halaman data kandidat. Kemudian kandidat dapat melihat data kandidatnya sendiri berdasarkan dari database kandidat. Lalu flow map melihat data visi misi pada kandidat. Dimulai dengan kandidat yang melakukan login dan sistem akan mengarahkan ke halaman dashboard. Kemudian kandidat mengklik menu visi misi dan sistem akan mengarahkan ke halaman data visi misi kandidat. Lalu kandidat dapat melihat data visi misi kandidat berdasarkan database dari visi misi. Kemudian ada use case diagram. Di sini dapat terlihat ada 3 aktor dalam aplikasi ini, yaitu warga, kandidat, dan admin. Untuk warga, dapat melihat data kandidat, melihat visi misi, melihat hasil voting, login, logout, dan melakukan voting. Untuk kandidat, dapat melakukan beberapa aktivitas, diantaranya melihat data kandidat, melihat visi misi, melihat hasil voting, login, dan logout. Dan untuk admin, dapat melakukan beberapa aktivitas, diantaranya login, logout, mengelola data kandidat, mengelola visi misi, melihat hasil voting, dan mengelola data user. Kemudian ada sequence diagram. Untuk sequence diagram login admin, warga, dan kandidat, dimulai dengan menginputkan nick, lalu masuk pada form login, kemudian mengirimkan data nick ke controller login, lalu mengirimkan data nick ke data user. Setelah itu, validasi. Jika nick benar setelah dicek oleh database, oleh sistem, maka akan masuk ke halaman utama. Jika tidak, maka akan kembali ke halaman login. Kemudian sequence diagram menu suara pada admin. Admin akan meread atau melihat data suara pada halaman suara. Kemudian sistem akan membaca data suara dari controller suara. Kemudian sistem akan get data suara ke database suara. Setelah itu, dari database suara akan mengirimkan data suara ke controller suara dan menampilkan data suara di halaman suara. Kemudian dapat dilihat oleh admin. Setelah itu, sequence diagram menu kandidat pada admin. Admin melakukan insert data kandidat pada halaman kandidat, lalu menginsertkan data kandidat, kemudian controller kandidat melakukan get data kandidat ke database kandidat. Data kandidat. Setelah itu, data kandidat akan mengirim data kandidat ke controller kandidat dan menampilkan data kandidatnya pada admin. Kemudian admin dapat melakukan update data kandidat di halaman kandidat. Update data kandidat pada controller kandidat, kemudian get data kandidat dari data kandidat. Setelah itu, data kandidat akan mengirim data kandidat ke controller kandidat, kemudian menampilkan data kandidat pada admin. Kemudian melakukan delete data kandidat pada halaman kandidat. Admin akan melakukan delete data kandidat.
Kemudian controller kandidat akan get data kandidat dari data kandidat. Setelah itu, database kandidat akan mengirim data kandidat ke controller kandidat dan menampilkan data kandidat pada admin. Kemudian sequence diagram menu visi misi pada admin. Admin dapat melakukan insert atau menambahkan data visi misi pada halaman visi misi. Setelah insert, data visi misi akan mengarahkan ke controller visi misi. Kemudian sistem akan get data visi misi dari database visi misi. Setelah itu, dari database visi misi akan mengirim data visi misi ke controller visi misi dan menampilkan data visi misi pada admin. Setelah itu, melakukan update data visi misi pada halaman visi misi. Setelah mengupdatekan data visi misi, akan diarahkan ke controller visi misi. Kemudian, sistem akan get data visi misi ke database visi misi dan mengirimkan database visi misi ke controller visi misi. Dan terakhir, menampilkan data visi misi pada admin. Kemudian, admin dapat melakukan delete data kandidat pada halaman visi misi. Setelah admin melakukan delete data visi misi, akan diarahkan ke controller visi misi. Kemudian, sistem akan get data visi misi ke database visi misi. Kemudian, database visi misi mengirimkan data visi misi ke controller dan kemudian menampilkan data visi misi pada admin. Kemudian, sequence diagram menu user pada admin. Sama seperti tadi, admin dapat melakukan insert data user pada halaman user, kemudian menginsertkan data user dan diarahkan ke controller user. Kemudian sistem akan get data user ke database user. Kemudian database user mengirim data user ke controller, kemudian menampilkan data kandidat, dan data pun dapat dilihat oleh admin. Kemudian melakukan update data user pada halaman user, kemudian setelah mengupdate, diarahkan ke controller user. Dan sistem akan get data user ke database user, kemudian mengirim data user ke controller user dan menampilkan data user pada admin. Kemudian admin dapat melakukan delete data user pada halaman user. Setelah mendelete data user, akan diarahkan ke controller user, kemudian sistem akan get data user ke database user, kemudian mengirim data user ke controller, kemudian ditampilkan pada admin. Selanjutnya, sequence diagram lihat data kandidat pada warga. Warga dapat melihat data kandidat pada halaman voting. Oh, tadi ada sedikit kendala, saya akan melanjutkan. Sebenarnya untuk sequence diagram ini, untuk melihat data kandidat, hasil suara, lihat visi misi, itu sama saja. Dan juga voting itu sama. Saya akan lanjut saja untuk mempersingkat waktu. Nah, ini untuk sequence diagram pada kandidat. Sequence diagram lihat visi misi kandidat pada kandidat. Dimulai dengan kandidat yang dapat read data visi misi pada halaman visi misi. Kemudian sistem akan read data visi misi di controller visi misi. Kemudian sistem akan get data visi misi ke database visi misi. Kemudian mengirim data visi misi ke controller dan menampilkan data visi misi pada kandidat. Begitu juga proses untuk lihat data hasil suara dan lihat data kandidatnya pada kandidat. Kemudian ini adalah kelas diagramnya. Lalu activity diagram login pada admin. Dimulai dengan admin yang masuk aplikasi, lalu aplikasi menampilkan form login, kemudian admin menginputkan nick, lalu sistem akan memvalidasi. Jika benar, admin akan masuk ke halaman aplikasi, jika tidak akan kembali ke form login. Begitu juga dengan login
warga dan kandidat. Bedanya, untuk login warga dan kandidat akan masuk ke halamannya masing-masing. Untuk warga akan masuk ke aplikasi, kemudian aplikasi akan menampilkan form login, kemudian warga menginputkan nick. Jika benar, aplikasi akan mengarahkan ke halaman warga, dan jika tidak akan kembali ke form login. Sedangkan untuk kandidat, aplikasi akan menampilkan halaman kandidatnya. Kemudian activity diagram kandidat pada admin. Dimulai dengan admin memilih menu kandidat, kemudian aplikasi menampilkan data kandidat, lalu admin melihat data kandidat dan dapat menolak data kandidat. Kemudian aplikasi akan melakukan apa yang sudah diinputkan oleh admin atau apa yang sudah dikelola oleh admin. Di antaranya, aplikasi akan menampilkan data kandidat yang diinputkan, kemudian mengubah data kandidat yang diubah, dan menghapus data kandidat yang dihapus. Kemudian setelah itu aplikasi akan menyimpan data kandidat. Begitu juga dengan activity diagram visi misi. Untuk activity diagram suara pada admin dimulai dengan admin yang memilih menu suara dan aplikasi akan menampilkan data suara. Kemudian admin melihat data suara dan cetak laporan hasil suara, dan aplikasi akan menampilkan data yang dicetak dan mencetak laporan hasil suara, dan admin akan memiliki hasil cetak laporan hasil suara. Kemudian, activity diagram melihat kandidat pada user. User user pertama ada di halaman utama, kemudian aplikasi akan menampilkan data kandidat. Setelah itu, user atau warga dapat melihat data kandidat. Kemudian, activity diagram melihat suara pada warga. Warga berada pada halaman utama, kemudian aplikasi akan menampilkan data hasil suara, dan warga dapat melihat data hasil suara. Setelah itu, activity diagram melihat visi misi pada warga. Berawal pada warga yang berada di halaman utama, kemudian memilih button visi misi, aplikasi akan menampilkan visi misi pada kandidat yang dipilih, dan warga dapat melihat visi misi. Kemudian activity diagram voting pada warga. Dimulai dari warga yang berada pada halaman utama, kemudian warga yang memilih button voting, dan aplikasi akan menyimpan data hasil voting. Setelah itu, pada kandidat juga prosesnya sama, dimulai dari halaman utama, kemudian aplikasi menampilkan data hasil suara, dan kandidat dapat melihat hasil suara. Untuk visi misi pada kandidatnya, dimulai dari kandidat yang berada pada halaman utama, aplikasi yang menampilkan data visi misi, dan kandidat dapat melihat visi misi. Nah, kemudian selanjutnya ada komponen diagramnya seperti ini. Lalu deployment diagramnya ada personal computer, admin, user, dan kandidat, application server, sistem voting, dan XAMPP, Apache MySQL database. Kemudian perancangan database. Untuk entitas kandidat memiliki atribut ID kandidat, nama calon, dan foto. Kemudian visi misi memiliki ID visi misi, ID kandidat, visi, dan misi. Lalu untuk entitas suara memiliki atribut ID suara, nama kandidat, ID user, dan created. Kemudian entitas user memiliki ID user, lalu nama, nick, nomor HP, lalu untuk entitas RW memiliki ID RW dan nama. Ini adalah CDM dan PDM-nya, konseptual data model dan physical data model. Selanjutnya, bab 4, implementasi dan pengujian. Berikut adalah beberapa pengujian, diantaranya pengujian pada proses login, proses tambah data, proses edit data, proses hapus data, dan proses search data. Terakhir, bab 5, kesimpulan dan saran. Pertama, untuk kesimpulan dengan apa berdasarkan pada paparan atau pembahasan yang ada, yang
telah dibahas pada bab 3, bab 2, dan lainnya. Didapat beberapa kesimpulan. Di antaranya, yang pertama, dengan adanya sistem e-voting, kecurangan saat pemilihan suara dapat diminimalisir, seperti kecurangan isi kotak suara, pencoblos ganda, dan perhitungan yang double. Kemudian yang kedua, dengan mengimplementasikan aplikasi e-voting, ini dapat mempercepat proses pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan kepala desa. Dan yang terakhir, perancangan dan membangun sistem aplikasi e-voting ini menggunakan PHP, MySQL sebagai database, dan menggunakan Code Igniter 3 sebagai framework. Kemudian, untuk saran yang didapat dari kegiatan proyek ini, diantaranya yang pertama, aplikasi e-voting ini hanya membantu kegiatan pemungutan suara kepala desa. Untuk lebih mempermudah setiap tahapan dalam kegiatan pemilihan ini, aplikasi ini dapat dikembangkan dengan menambahkan beberapa fungsi atau fitur yang mendukung. Kedua, untuk mempermudah kegiatan pemungutan suara, diharapkan aplikasi e-voting ini dapat bermanfaat bagi pengguna untuk kelancaran kegiatan pemungutan suara. Dan yang terakhir, dengan adanya aplikasi e-voting ini, diharapkan semua pengguna dapat memahami cara kerja dari aplikasi ini agar mudah dalam penggunaan aplikasi ini. Baik, sekian dari presentasi penjelasan dari proyek milik saya dan rekan saya Algis Rifka Fadilah. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami sangat terbantu jika ada saran dari Ibu. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.